Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal rahmatika nastaghitsu min 'adzabika nasta'in. Musliman ashhadu an la ilaha illa anta Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah salat fajar Masjid An-Nur dalam bidang yang Allah, kembali kita mengucapkan alhamdulillah alamin dan selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Pagi ini ada bahan mau dibicarakan seputar sholat sebenarnya ini ya, di seputar sholat. Karena sholat kita itu patutnya berubah. Sholat kita di tahun 1447 sepatutnya tidak sama dengan tahun 1448. Kalau sholat tidak berubah, berarti kita tak berubah. Sholat-sholatnya berubah, meningkat. Dalam Islam kita sering mendengar guru kita mengatakan ada namanya al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu ada dua, ada yang tidak bermanfaat yaitu ilmu ghairun nafi', ada ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu nafi'. Imam Ghazali dalam karya banyak karyanya yang menyorot tentang ilmu nafi', antara lain katakan ilmu yang meningkatkan kualitas bahkan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Kalau kita tidak meningkat, berarti kita jalan di setempat atau jalan di tempat. Berarti kata orang Mandailing, ayat dalam batu sok. Rugilah ya, usia berjalan, usia susut. Bilangannya bertambah, dan pikirannya susut. Usia susut, satu hari susut, seminggu, sebulan susut. Tiba saatnya nanti kita akan menghadap Allah. Jadi maka Imam Ghazali mengatakan di antara kriteria ilmu bermanfaat itu yang menjadikan ibadah kita meningkat, sholat kita meningkat. Itulah di sini ya. Kebetulan kemarin ada diterima dari sahabat bahan ini, bisa kita simak saja. Sebelum Anda menaikkan sholat, sebelum kita sholat, kita kan mendengar azan. Pernahkah suatu hari terfikir olehmu semasa mendengar azan bahwa Allah yang Maha Agung berkuasa menyuruh atau mengundang Anda di rumahnya untuk menemui zatnya Allah secara ritual? Bila berkemana Allah, kemarilah, kesinilah. Tinggalkan urus keluarga, tinggalkan dulu kerja, tinggalkan keduniaan, segala kesibukan tinggalkan dulu. Sudah dibilang kan, kalau kita baca secara orang saleh dulu bilang mereka bertukang. Nah, itu orang bertukang nih. Kalau dia punya palu itu sedang naik ke atas, tidak berani menurunkannya. Dicatat oleh ulama ya. Jadi bila azan berkumandang berarti Allah menyuruh Anda datang ke rumah dulu. Fokuskan dulu. Itu artinya makna tersirat. Kalau makna tersiratnya ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairun minan naum. Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi maknanya tinggalkanlah tempat tidurmu, tinggalkanlah kamarmu, tinggalkanlah rumahmu, tinggalkanlah istrimu. Kalau bisa bawalah istri ke masjid, bawalah anak ke masjid. Satu itu ya. Kedua, sewaktu Anda berwudu katanya, patutnya wudu dulu baru azan ya. Tapi
sedang bersiap-siap untuk menemui sang raja dari segala raja. Orang dulu ada ceritanya, saat mereka berduduk mukanya pucat lesu. Cerita orang dulu, waktu berduduk mukanya pucat lesu, ditanya oleh sahabatnya, saya lihat kau ini setiap kali berduduk kau ini pucat, berubah muka. Iyalah katanya, saya sudah berduduk, saya akan menghadap Allah nanti. Dimulai dengan sholat sunnah wudu, sholat sunnah qabliyah. Kan saya akan menghadap Allah. Begitu orang dulu banyak. Jadi waktu kita berwudu, ingatkan kita, sebentar lagi Allah akan menghadap Allah. Kemudian setelah berdiri untuk sholat menghadap kiblat, semasa Anda berdiri menghadap kiblat, terlintaskah bahwa Anda akan masuk dalam bermunajat di hadapan Rabb yang Maha mendengar, Maha tahu. Bila kita sudah berdiri betul kata orang kita ya, sebelum takbir, ingatlah bahwa kita akan menghadap Allah yang Maha tahu, yang Maha mendengar, tahu isi hati kita, tahu perihal kita, tahu kelemahan kekurangan kita, apa punya orang ini, apa punya Allah tahu. Karena kita tidak tahu. Itu hebatnya manusia ini ya. Dia tidak tahu keperluannya, maka dia buat perkara yang tidak perlu. Nah, itu kebanyakan mayoritas manusia dirintangi oleh perkara-perkara yang tidak berguna, terutama sekali di era digital, di era globalisasi. Ini kurang perlu, ini wajib dan wajib dia pegang. Tapi yang dipegangnya yang tidak perlu. Subhanallah. Ada dulu waktu di Brunei sahabat pernah cerita, kalau umat itu memegang Al-Quran seperti memegang HP, katanya selamat hidupnya. Kalau cintanya anak-anak kita kepada Al-Quran seperti cintanya kepada media genggaman, yang digenggamnya, yang dipegangnya, sukses bapak menjadi anak. Tapi kalau anak tidak mau pegang Quran, istri juga, ayahnya hanyut, serumah hanyut, itu tanggung jawab kepala keluarga nanti di sana. Kenapa malam Jumat, hari Jumat istri tak baca Quran, anak tidak berinteraksi dengan Quran, satu rumah tidak ada Al-Quran di rumah. Subhanallah. Seterusnya, sewaktu baca surah Al-Fatihah, dia tidak sentuh tentang doa iftitah ya. Doa iftitah mungkin kita sentuh nanti. Dia tidak sholat langsung kepada Al-Fatihah, dirikaskannya saja. Kalau kita bicara tentang doa iftitah itu Pak, doa iftitahnya Nabi bervariasi banyak, jenisnya banyak, agaknya. Patutnya kita pelajari untuk mengetahui sedikit macam mana sholatnya Nabi. Macam mana sholat Nabi, bukan Allah Akbar kabirah sampai wajah saja. Nabi juga membaca, mungkin kalau doa kita baca selama ini dibandingkan dengan bacaan Nabi mungkin 3-4 kali itu banyak doa istiftahnya. Itu kalau setiap waktu ya. Nabi juga baca Allahumma ba'id baini wa baina khataya sampai akhir. Nabi juga baca doa lain. Jadi di sini terus kepada Al-Fatihah. Semakin kita baca Fatihah katanya masuk sholat, terlintas ke hati, terlintas ke maksudnya ya, betul kan spellingnya nanti hijaannya, terlintas ke hati bahwa Anda lagi berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan Allah. Fatihah itu dalam hadis dijawab Allah. Setiap ucapan yang dijawab satu persatu. 100 yang sembahyang 100 dijawab. 1000 yang sembahyang 1000 dijawab. Sedunia yang sembahyang sedunia dijawab Allah. Cerita tentang jawaban Allah dalam baca Fatihah itu mungkin satu kali di surat khusus untuk itu ya. Jadinya bila kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku ini. Dia
dia berharap sesuatu dari aku, ada permintaannya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita baca, dijawab, Ar-Rahmaniyya Abdi. Hambaku sedang memuji aku, menyanjung aku. Allah itu pujian, Ar-Rahman itu pujian. Malik yaumiddin, majjadani abdi. Hambaku sedang mengagungkan aku, masih memuji lagi. Kita memuji, kita menyembah Allah beribadah, kita puji dia. Allah itu suka dipuji dan Allah itu wajib dipuji. Karena pujian siapa akan kembali kepada dia sendiri. Maka perlu kita tahu sedikit tentang perinteraksian kita dengan Allah untuk membaca Fatihah. Bahwa Anda lagi berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif antara Sang Pencipta dan Anda sendiri. Dilompat kepada gerakan lain, rukuk, sujud dan seterusnya. Tidak dibacanya tentang baca rukuk dan dukun bervariasi. Saya melakukan berbagai gerakan dan amalan salat, sedangkan Anda segala yang terdapat dalam kalangan para malaikat. Ada di antara malaikat kerjanya rukuk saja, ada yang sujud saja sepanjang masa. Yang sujud. Nah, kalau kita sujud, teringatkah kita tanya bahwa ada di antara makhluk Allah namanya malaikat sujud saja. Yang rukuk saja. Begitu manajemennya Allah. Ketika kita rukuk, ingatkah ada makhluk Allah yang namanya malaikat kerjanya rukuk saja. Karena dia dijadikan untuk itu. Ada yang sujud saja, tak pakai. Patutnya kita teringat, lalu kita happy, kita berpikir, aku itu rukuk bersama malaikat sudah rukuk ribuan tahun. Aku ini sujud bersama malaikat yang sudah sujud ribuan tahun. Mereka kerjanya itu, dijadikan untuk itu. Mereka sujud sejak ribuan tahun. Terlintas hal yang demikian ketika Anda sujud. Oke. Seterusnya bahwa perkara teragung dan perkara terindah adalah saat si hamba dekat kepada Allah. Dalam hidup ini, perkara yang paling indah, yang paling agung, yang paling membuat kita happy dan bahagia ketika kita dekat dengan Allah. Mereka ini sujud sejak 2 tahun. Jadi kedekatan kita kepada Allah itu dari ketika sujud. Saat yang paling dekat kita dengan Allah sujud. Maka ada 1 rakaat salat 2 sujud, 1 rakaat 2 sujud, rukuknya 1. Salat biasa ya. Kecuali salat macam salat istisqa. Saat ini Anda dekat sekali kepada Rabb. Jadi kita merasa ada beda antara waktu kita rukuk dan kita sujud. Kita berdiri. Kita dekat sekali kepada Allah yang Maha Esa yang Maha Tunggal. Kata ulama, kalau kamu rukuk, katanya, nikmatilah kedekatanmu kepada Allah. Janganlah cepat-cepat bangkit. Nikmati rasa kedekatan sebelum. Kalau kita sujud juga, nikmati kedekatan kita kepada Allah sujud. Janganlah cepat bangkit. Dan terasa tak? Ada koneksi tak? Dah terkonek dan tersambung, sudah terhubung kita dengan Allah. Sujud pertama, sujud kedua, 8 kali sujud salat zuhur, asar dan isya, 6 kali sujud salat maghrib, 4 kali sujud salat subuh. Belum lagi yang sunnah-sunnah Pak ya. Seterusnya ketika Anda mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada penyudahan salat, adakah Anda merasakan kerinduan yang dalam antara rindu untuk bertemu dengan Allah lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatkan nanti kita mau sholat lagi, sholat sunat contohnya, atau mau datang lagi nanti sholat zuhur di sini hari Jumat ya.
Waktunya bila kita keluar masjid, ya Allah nanti aku datang lagi ya Allah. Keluar sungai subuh, surah aku akan datang lagi ya Allah. Keluar sungai subuh, asar aku datang lagi ya Allah. Jadi enak kita bercakap walaupun tidak didengar percakapan kita. Keluar sungai asar, ya Allah maghrib aku akan datang lagi ya Allah. Keluar maghrib, insya Allah datang. Kecuali yang bertahan ya. Kalau orang saleh ramai dikatakan bertahan antara maghrib dan isya, itu punya nilai tersendiri. Namanya intizarus shalah ba'da shalah. Dalam hadis namanya intizarus shalah ba'da shalah. Menunggu sholat berikut sesudah sholat terdahulu. Suatu amalan yang katanya dalam hadis membuat malaikat heboh, membuat malaikat gempar. Bila bapak Indonesia sesudah asar tunggu maghrib contohnya, harus sudah maghrib tunggu isya. Maaf, iyalah ya, sudah asar tunggu maghrib, sudah maghrib tunggu isya. Ada 3 faktor membuat malaikat itu heboh, gempar. Satu, wudu dengan sempurna. Bapak wudu dengan sempurna wudunya. Airnya tak ada banyak, tapi sempurna, lengkap. Menyapu kepalanya lengkap, sabunnya semuanya. Yang basuh tangan digosoknya dalam atau sambil menggosok di sunnah. Kalau tak mandi wajib, dan basuh saja bisa digosok. Mazhab Syafi'i at-tadlib namanya ini. Menggosok ini sunnah, tapi dalam kata wajib digosok. Wajib digosok supaya jelas itu merata dengan anggota tubuh. Baik. Adakah kita rindu untuk sholat lagi katanya? Untuk datang lagi? Seharusnya begitu. Pas kita keluar sholat, selesai sholat, nanti saya mau sholat lagi. Kalau kita keluar dari masjid, saya mau datang lagi. Mudahan. Jadi kita indah ya, tidak merasa terpaksa. Merasa sholat itu indah. Pas kita keluar, kita banyak lagi untuk datang. Nanti saya datang lagi ya. Itu hatinya tergantung di rumah Allah yang termasuk dalam 7 golongan ya. Selama nanti di sana, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung, terikat, terbawa. Hembusan angin yang bertiup dalam kalbu dan tuh ibarat bisikan-bisikan tadi, ibarat hembusan angin yang bertiup dalam kalbu agar lenyaplah rintangan kedunyaan. Ada kedunyaan dalam hatinya lagi. Rintangan, hambatan, kekangan kedunyaan tidak ada lagi di hatinya. Demikianlah siapa yang mengerti Allah. Ditutur dengan hadis Nabi Pak ya. Hadis Nabi tentang macam mana status sholat di hati Nabi. Dalam hadis dari Imam An-Nasai, Rasulullah pernah berpesan bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Ada 3 faktor yang Nabi sangat suka di dunia ini. Pertama, an-nisa, wanita sebagai lelaki yang normal ya. Yang kedua, at-tib, wangi-wangian. Dan wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Salatlah kesukaan yang paling nomor 1, yang paling top. Jadi 3, salat,